فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kelakuan sesat Syiah di hari Asyura. Di antara kelakuan sesat Rafidah atau Syiah adalah memukul dada, menampar pipi, memukul bahu, mengiris-ngiris kepala mereka dengan pedang sampai berlumuran darah. Semua ini dilakukan pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Hal ini dilatar belakangi karena kecintaan mereka pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka sedih atas kematian Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati terbunuh. Kenapa kelakuan mereka dikatakan sesat? Karena setiap perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan dalam Islam tentu saja sesat. Amalan semacam di atas jelas suatu kemungkaran dan telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam Islam tidak boleh melakukan hal semacam itu, baik karena kematian seseorang yang dianggap mulia atau kematian seseorang yang syahid di jalan Allah. Kita tahu bahwa di masa Nabi SAW banyak di antara para sahabat yang mendapati syahid seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. Namun tidak pernah di masa beliau melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Seandainya perkara tersebut baik, tentu Nabi SAW dan para sahabatnya yang lebih dahulu melakukannya. Coba lihat pula bagaimana ketika Nabi Yakub alaihi salam tertimpa musibah dengan hilangnya Yusuf alaihi salam. Apakah beliau sampai memukul-mukul dada? Apakah Nabi Yakub sampai menampar wajahnya sendiri? Apakah sampai ingin menumpahkan darahnya sendiri dengan menggores-gores badan? Apakah sampai dijadikan id atau perayaan atau hari berduka seperti yang dilakukan Rafidah Syiah? Amalan yang dilakukan oleh Syiah tidak lain hanyalah warisan dari jahiliyah, masa suram sebelum Islam. Islam dengan sangat jelas telah melarangnya. Hadis yang membicarakan tentang berduka yang terlarang. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi, wajah, merobek saku dan melakukan amalan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1294 dan Muslim nomor 103. Namun lihatlah sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah Rafidah di hari Asyura. Yang mereka lakukan jelas bukan ajaran Islam. Nabi SAW begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidak pernah melakukannya. Mereka tidak pernah melakukannya ketika ada yang meninggal dunia. Padahal wafatnya Nabi SAW lebih daripada kematian Husain radhiyallahu anhu. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setiap muslim seharusnya bersedih atas terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu karena ia adalah sayyidnya, pemimpinnya kaum muslimin, ulamanya para sahabat dan anak dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah yang merupakan putri terbaik beliau. Husain adalah seorang ahli ibadah, pemberani dan orang yang murah hati. Akan tetapi kesedihan yang ada janganlah dipertontonkan seperti yang dilakukan oleh Syiah dengan tidak sabar dan bersedih yang semata-mata dibuat-buat dan dengan tujuan ria, dari pujian dan tidak ikhlas. Padahal Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Husain. Ali pun mati terbunuh, namun ia tidak diperlakukan dengan dibuatkan maktam hari berduka sebagaimana hari kematian Husain. Ali terbunuh pada hari Jumat ketika akan pergi sholat subuh pada hari ke-17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Begitu pula Utsman, ia lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Utsman terbunuh ketika ia dikepung di rumahnya pada hari Tasyrik dari bulan Zulhijjah pada tahun 36 Hijriah. Walaupun demikian, kematian Utsman tidak dijadikan maktam atau hari duka. Begitu pula Umar bin Khattab, ia lebih utama daripada Utsman dan Ali. Ia mati terbunuh ketika ia sedang sholat subuh di mihrab ketika sedang membaca Al-Quran. Namun tidak ada yang mengenang hari kematian beliau dengan maktam hari berduka. Begitu pula Abu Bakar Siddiq, ia lebih utama daripada Umar. Kematiannya tidaklah dijadikan maktam atau hari berduka. Lebih daripada itu, Rasulullah SAW, beliau adalah Sayyid, pemimpin cucu Adam di dunia dan akhirat. Allah telah mencabut nyawa beliau sebagaimana para nabi sebelumnya juga mati. Namun tidak ada yang menjadikan hari kematian beliau sebagai maktam atau hari kesedihan. Kematian beliau tidaklah pernah dirayakan sebagaimana yang dirayakan pada kematian Husain seperti yang dilakukan oleh Rafidah Syiah yang sangat sesat. Yang terbaik diucapkan ketika terjadi musibah semacam ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain dari kakeknya Rasulullah SAW. Ia bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah
Lalu ia mengingat Allah dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, melainkan Allah akan memberinya pahala semisal hari ia tertimpa musibah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Demikian nukilan dari Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, jilid ke-8 halaman 221. Demikian kelakuan sesat sekte Syiah pada hari Asyura. Kematian seseorang tidaklah dengan perayaan sesat seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Semoga Allah melindungi kita semua dari kesesatan macam itu. Wallahu a'lam.